Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ahmad Hambali. Gini lur, dalam video saya malam hari ini saya akan membahas tentang dukhon ya, yang selama ini baik dari sebelum puasa sampai mendekati pertengahan Ramadan tahun 2020 ini selalu digembar-gemborkan, digaungkan, yaitu akan datangnya dukhon. Tapi alhamdulillah ternyata dukhonnya gagal total. Ini adalah satu bukti bahwa manusia atau makhluk di atas bumi ini tidak ada yang tahu kapan dukhon itu akan datang dan kapan kiamat itu akan datang. Oke, buat beliau-beliau atau para ustadz-ustadz yang selama ini berapi-api, bersemangat, yaitu menggembar-gemborkan, menggaungkan akan datangnya dukhon pada pertengahan Ramadan tahun 2020 ini, bahkan sangat meyakininya, segeralah bertobat untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Walaupun beliau seorang ustadz atau seorang kiai, tidak akan lepas dari khilaf. Sekali lagi, buat Anda yang selama ini menggembar-gemborkan, menggaungkan akan kedatangannya dukhon pada pertengahan Ramadan tahun 2020 ini, untuk segera bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanpa sadar Anda sudah melampaui batas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi, tanpa Anda sadari, dengan menggembar-gemborkan, menggaungkan akan kedatangan dukhon pada pertengahan Ramadan tahun 2020 ini, tanpa sadar Anda semuanya telah menanamkan rasa ketakutan di semua umat warga negara Indonesia ini, bahkan di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Video Anda yang menonton bukan hanya bangsa kita, tapi juga dari mancanegara. Karena apa? Karena video Anda banyak masyarakat yang resah, merasa ketakutan. Karena apa? Video Anda sudah merasuk di otak, merasuk di pikiran, sehingga berhalusinasi, menjadikan perasaan ketakutan, takut akan kedatangannya dukhon, dan yang ada di pikirannya hanya dukhon tanggal 15 Ramadan, lupa akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya
sebagai seorang ustadz atau sebagai seorang panutan umat di bangsa ini dan di bangsa lainnya di penjuru dunia, Anda mengisi tausiah yang lebih baik, yang lebih bagus, yaitu bagaimana caranya kita itu supaya iman kita itu lebih kuat. Bagaimana Anda mengajarkan supaya manusia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia lebih mengenal Allah. Bagaimana umat ini bisa mengenal sifat-sifat Allah. Bagaimana manusia ini memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, budi pekerti yang baik, perasaan welas yang baik, yaitu welas asih, rasa welas. Bukan malah mengisi tausiah yang menakut-nakuti. Mungkin tujuan Anda baik, yaitu supaya orang lebih mendekatkan diri, lebih rajin beribadah, lebih banyak beramal. Itu mungkin dalam pikiran Anda, cuman beda diterima di pikiran orang lain. Karena apa? Pikiran orang gak sama. Justru dengan tausiah Anda yang selalu membahas dukhon akan menggiring opini masuk ke alam pikirannya, yang adanya rasa ketakutan dan semakin jauh dari Allah. Untuk itu segeralah bertaubat atas kekhilapan Anda semuanya. Aku yakin ilmu Anda udah tinggi, udah mumpuni dibanding saya yang orang awam. Cuman gak ada salahnya kalau saya ngasih masukan kepada Anda semuanya yang seharusnya membimbing saya tentang bagaimana saya mempunyai akhlak yang baik, moral yang baik, iman yang kuat. Bagaimana saya bisa lebih mengenal Allah, lebih dekat dengan Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Dan saya mohon maaf kalau masukan ini kurang berkenan di hati Anda semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya mengingatkan manusia tetap mempunyai khilaf, mempunyai salah. Karena apa? Benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik Anda mengajarkan tentang bagaimana kita memiliki akhlak yang baik, moral yang baik, budi pekerti yang baik, lebih dekat dengan Allah, lebih mengenal Allah. Jadi di saat akan ada musibah apapun, kita udah siap dan tidak takut untuk menghadapinya. Karena apa? Kita udah dibekali iman yang kuat, akhlak yang baik, dekat dengan Allah. Jadi gak ada yang perlu ditakutkan lagi. Tapi kalau hanya ditakut-takuti dengan datanya dukhon, yang terjadi masyarakat hanya takut dan takut, bukannya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.